Tes 1, 2, 3. Semoga ini masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sani Ramanto, ketua dari kelompok 1 dari kelas 17 3A11. Kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma pengaksesan disk. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu algoritma pertama tiba, pertama dilayani. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, algoritma pickup oleh Brilianti. Kemudian algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, itu dibacakan oleh Muhammad Kiki. Algoritma look akan dibacakan oleh Zaidan Syahrani. Algoritma circular look oleh Raihan Darussalam. Algoritma scan oleh Rahif Fadilah. Algoritma circular scan oleh Aminan Basyari. Baik, sekali lagi saya akan membacakan mengenai algoritma pertama tiba, pertama dilayani. Seperti yang tertulis di judul, proses ini mengutamakan yang pertama kali sampai. Maka akan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan kedudukan antrian. Seperti ini. Ini adalah sedikit animasi dari algoritma PTPD atau pertama datang, pertama dilayani. Diketahui antrian akses track dengan saat awal adalah 50, 13, 46, 65, 27, 95, dan seterusnya. Maka, misal di sini ada sebuah track, dimulai dari 50 menuju ke 13 menuju ke 46, dari 46 menuju ke 65, dari 65 menuju ke 27, 27 ke 95, 95 ke 82, 82 menuju ke 9, 9 ke 17, 17 ke 52, 52 ke 53, 53 ke 17, 17 ke 1, kemudian 1 ke 82, 82 ke 2, 2 ke 17, 17 ke 98, 98 ke 7, dan ini adalah banyak lintasannya. Banyak lintasannya kita cari dari selisih antara pertama itu dan setelahnya. Dari saat dia pertama, kemudian setelahnya lagi, kemudian dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 725 lintasan. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai algoritma pickup oleh Brilianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilianti Nabila dari kelas 17 3A11 dengan NIM 17210395 akan mempresentasikan tentang algoritma penjadwalan disk. Yang mana pada sistem multitasking terdapat algoritma penjadwalan disk request dengan tujuan untuk meminimalkan total latensi atau access time dan seek time pada operasi transfer data. Nah, masing-masing algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kondisi dari disk request. Pada pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah, terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Yang pertama adalah algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD, kedua algoritma pickup, ketiga algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD, selanjutnya adalah algoritma look, algoritma circular look, algoritma scan, dan algoritma circular scan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma pickup. Nah, apa sih algoritma pickup itu? Pada algoritma ini, holo tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian.
ketika lintasan dilewati, trek tersebut akan dipungut atau diambil, sehingga ketika trek dicari lagi tidak perlu diakses kembali atau pengaksesan tidak perlu kembali ke trek yang sudah dilewati. Untuk mempermudah penjelasan, akan dilakukan simulasi dari contoh kasus yang saya ambil. Contoh kasusnya adalah diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal 50 atau 50 ini adalah letak head RW-nya. Nah, ini 13, 46 sampai 7 ini adalah antrian akses track-nya. Nah, berikut simulasinya. Jadi pertama-tama kita letakkan dulu head RW-nya, yaitu ada di 50. Kita beri tanda, kemudian di sini ada akses track-nya. Jadi yang pertama kali diakses adalah 13. Kita tarik garis ke kolom 13, kemudian kita beri tanda. Nah, selanjutnya adalah 46. Nah, dari 50 ke 13 ini karena kita melewati beberapa titik, kita tandai saja. Yang pertama adalah 46, 27, kemudian ada 17. Nah, jadi 46 ini ketika dicari lagi karena sudah diakses saat dari 50 ke 13, tidak perlu pengaksesannya kembali lagi ke 46 karena sudah dipungut atau diambil. Kemudian dari 46 kita pindah ke 65. Karena belum diakses, kita tarik garis dari 13 ke 65. Seperti ini, kemudian ditandai di 65. Nah, saat dari 13 ke 65, kita juga melewati beberapa track. Seperti 17 yang sudah ditandai, 27 juga sudah, 46 sudah, 50 adalah letak head-nya. Kemudian 52 kita tandai, dan 53. Setelah dari 65, kita menuju ke 27. Nah, 27 tadi sudah diakses, jadi kita lewati, kemudian adalah 95. Dari 65 kita pindah ke 95 dan kita beri tanda. Nah, dari 65 ke 95 ini kita melewati satu track yaitu 82, kita beri tanda. Kemudian dari 95 kita pindah ke 9. Nah, 9 ini belum ada lintasan, belum dilewati lintasan, jadi kita tarik garis lagi dari 95 ke 9, kita beri tanda. Oke, selanjutnya adalah track 17. 17 sudah dilewati, jadi kita skip saja. Kemudian track 52, 53 sudah dilewati. Jadi kita skip saja, 17 juga sudah tadi. Nah, kemudian kita pindah ke 1. Jadi kita tarik garis dari 9 ke angka 1. Kita beri tanda. Nah, dari 9 ke 1 ini kita melewati 2 track, yaitu track 2 dan track 7. Nah, dari 1 kita pindah ke 82. 82 sudah diakses. Kita lewati, kemudian angka 2 sudah dilewati, sudah diakses, maaf. Kemudian 17 juga sudah. Selanjutnya ada 82 lagi, dan kemudian ada 98. Karena semua ini sudah dilewati, jadi kita langsung ke 98. Kita tarik garis panjang ke 98, kita beri tanda. Nah, yang terakhir adalah track 7, yang mana sudah diakses pada awal-awal di sini. Dan itu adalah track terakhir untuk diakses. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kiki Bagus Firmansyah dengan NIM 17210401 dari kelompok 1.
Saya ingin menjelaskan algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau disingkat WCTD. Proses ini dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan head, short seed time first, di atas atau bawah. Kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau bawah dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal yaitu headnya 50 dan antrian track yang lainnya yaitu 13, 46, 65, 27, 95, 9 dan seterusnya. Di sini sudah diketahui antrian track awalnya yaitu 50. Nah, kita baca kembali. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan head. Nah, karena di sini headnya 50, alur track yang terdekat yaitu 53. Kenapa ke 53? Kenapa nggak ke 46? Karena jarak antara 50 dengan 53 lebih pendek daripada jarak track antara 50 ke 46. Nah, selanjutnya kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau bawah dan seterusnya. Nah, setelah itu dari 53 ke 46. Karena jarak 53 ke 46 lebih pendek daripada 53 ke 65. Setelah itu dari 46 ke 27, dari 27 ke 17, dari 17 ke 13, dari 13 ke 9, dari 9 ke 7, ke 2, ke 1, dari 1 ke 65. Kenapa tidak ke 0? Karena 0 bukan termasuk antrian track. Dari 65 ke 82, setelah itu ke 95, lalu terakhir 98. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Zaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Syarani dengan NIM 172.1111110. Di sini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan disk load. Algoritma ini bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui juga. Dan track yang telah diakses tidak akan diakses lagi. Dan di sini saya akan memberikan contoh ya salah satu algoritma penjadwalan disk loop. Nah, di sini diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 10 sampai 99 dan antrian akses tracknya dengan saat awal itu 50. Nah, dengan nilai 13, 46, 65, 27, 95, 9 dan seterusnya. Nah, untuk pertama-tama di sini kita baca lagi, algoritma ini akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk. Jadi di sini kita harus ketahui antrian terbesarnya itu yang mana. Nah, jadi antrian terbesarnya itu adalah 98. Nah, lanjut. Nah, di sini jadi diketahui bahwa karena letak awalnya itu adalah 50 dan nilai maksa itu ada 98, jadi di sini bisa kita lihat dari 50 ke 98. Nah, terus kita baca lagi sambil mengakses antrian track yang dilalui. Jadi yang dari 50 ke 98 itu track mana aja yang dilalui ya? Yaitu ada 65, 82, dan 95. Nah, lalu kemudian kita baca lagi apa selanjutnya stepnya. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil. Jadi sini kita harus ketahui mana antrian yang paling terkecil. Nah, yaitu adalah 1 di sini. Jadi sama seperti yang tadi, kita dari 98 menuju ke antrian yang paling kecil yaitu 1. Nah, lalu kita baca lagi sambil mengakses track yang dilalui. Nah, jadi dari 98 ke 1 itu track apa aja yang dilalui.
yaitu ada 46, 27, 17, 13, 8, 5, 2. Jadi yaitu terus kenapa yang ini kan sebenarnya 50, 65, 82 dan 95 ini kan dilalui, kenapa dia tidak dikasih gitu kan, tidak diakses. Nah, karena di sini ada penjelasan lagi sambil mengaksesnya, dan track yang telah diakses tidak akan diakses lagi. Jadi ini tuh kalau sudah pernah diakses tidak akan diakses lagi. Begitu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Sigma-Group untuk penjadwalan. Jadi pada algoritma Sigma-Group di sini saya sudah memiliki tracknya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dari 0 sampai 99. Ini ada 1, 3, 7, 9 dan seterusnya. Dan untuk cara kerja itu kurang lebih seperti ini. Dari headnya itu dari 50 itu kemudian ke track selanjutnya, track paling tinggi nih 98 ya, dari 50 ke 53, 55 ke 65 ke 82, 95 dan ke 98. Nah, mulai dari 98 ini kita lewati ke track paling akhir, yaitu track 1. Nah, jadi kita tidak lalui untuk langkah kedua, kita lewati saja sampai ke track 1. Nah, baru mulai dari track 1 ini kita hitung lagi seperti di langkah awal, dari 1, 3, 7, 9 dan seterusnya sampai ke track yang paling sekarang ini 46. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Kalau untuk lintasannya di sini seperti yang teman-teman lihat ya, bisa dibaca sendiri. Dari 50 ke 53 itu ada 3 lintasan, 53 ke 65 ada 12 lintasan, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Dengan total dari semua algoritma ini, maksudnya dari semua langkah-langkah ini ya, itu totalnya adalah 133 lintasan. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelompok 1. NIM saya 1721058 dari kelas 17 3A 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma scan. Nah, algoritma ini hampir mirip dengan algoritma loop. Pada algoritma ini, bulu tulis akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar maksimum pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian, turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah dilalui tidak dapat diakses kembali. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai dengan 99 dan antrian akses track dengan saat awal 50. Track di angka awal berada di angka 50. Selanjutnya, jika menggunakan algoritma scan, kita lihat track terbesar di sini. Track terbesarnya adalah 99. Berarti dia akan naik. Nah, 98 ini bukan track tetapi antrian terbesar. Jadi dari 50 dia akan naik langsung ke 99. Selanjutnya dia akan turun ke 1. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aminan Basyari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Basyai akan menjelaskan tentang algoritma circular scan. Pada algoritma ini, head akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar atau maksimum pada disk, sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil atau minimum, tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Nah, intinya pada algoritma ini, pertama head bergerak naik, antrian track yang dilewati akan diakses. Kalau head bergerak turun, antrian track yang dilewati tidak diakses. Baru sampai naik kembali baru akan diakses. Lanjut. Contohnya, diketahui disk mempunyai satu track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan head berada di 50. Antrian track adalah 13, 46 dan seterusnya sampai ke 7. Head akan bergerak naik, headnya tadi 50, akan naik ke 53, diakses, naik ke 65, diakses, naik, diakses, naik, diakses sampai maksimal. Nah, 99 tidak diakses karena bukan antrian. Kemudian turun, headnya turun, namun tidak mengakses track yang dilewati sampai minimum. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Naik ke 1 diakses, 2 diakses, diakses, diakses sampai antriannya diakses semua. Nah, begitu simulasi pergerakan head pada algoritma circular scan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang maupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.